Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu karena sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti seminar kesehatan hari ini ya. Ini pertama kalinya kita Zoom selama bulan Ramadan ya. Rutin setiap hari Kamis jam 4 sore ya. Jadi dalam rangka ngabuburit ya. Baik, mungkin nanti Dokter Winda akan menjelaskan materinya. Materinya yaitu manfaat flavanol, manfaat puasa dengan flavanol ya. Dan nanti Bapak Ibu bisa bertanya melalui kolom chat dan juga bagi Bapak Ibu yang memiliki testimoni bisa langsung menyalakan mikrofon dan juga menuliskan ceritanya sedikit di kolom chat ya. Baik, coba untuk itu kita panggilkan dulu ya Dokter Winda. Halo Dok. Halo. Halo. Oke. Pak dokter lagi di ini ya, lagi di rumput ya, Dok. Lagi pengen lihat yang hijau-hijau. Oke, baik. Kalau begitu kita langsung mulai saja ya, dokter ya. Oke. Puasa bersama flavanol. Baik, silakan Dokter Winda. Oke, thank you Diana. Hai teman-teman. Gimana puasanya, lancar semua ya? Sepertinya sih kayak lancar-lancar nih ya. Soalnya juga udara kayaknya adem-adem aja ya. Atau gara-gara saya nggak keluar ya, jadi nggak tahu juga apakah adem atau terik di luar sana ya. Tapi semoga semua teman-teman lancar. Nggak terasa kan nih kan sebenarnya udah tinggal kurang dari 2 jam lagi lah ya berbukanya ya. Tetap semangat sambil menunggu berbuka puasa ya, sambilan belajar ya. Belajar biar agak nggak kepikiran terus puasanya ya. Oke, topik kita hari ini adalah puasa bersama flavanol. Slide. Nah, kenapa sih orang berpuasa? Kita kan berpuasa itu selain untuk keagamaan ya, selain untuk ibadah, tapi juga sebenarnya puasa sendiri itu punya manfaat loh untuk kesehatan kita. Apa aja manfaatnya? Pertama, manfaat kita dengan berpuasa itu bisa mencegah diabetes. Terus juga bisa bantu kita juga untuk menurunkan berat badan, bisa membantu meningkatkan kesehatan jantung kita, mencegah penyakit-penyakit neurodegeneratif, menurunkan resiko kanker, meredakan stres, dan juga bisa bermanfaat untuk kecantikan bahkan ya. Ya, slide. Nah, gimana sih puasa itu bisa membantu kita dalam mencegah diabetes? Nah, jadi kalau kita berpuasa, itu kan otomatis kita jadi kurang makannya, ya kan? Otomatis kita kan tidak makan, tidak minum gitu ya. Sehingga asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh kita itu jadi lebih kecil daripada biasanya. Dan ini bisa membantu untuk mengurangi resistensi terhadap insulin. Nah, ternyata teman-teman, manfaat ini itu tidak hanya bisa kita dapatkan dari berpuasa saja, tapi bisa kita dapatkan dengan mengkonsumsi flavanol. Karena dengan kita mengkonsumsi flavanol, itu akan ada efek protektif terhadap kerusakan dari sel beta, di mana sel beta ini merupakan penghasil insulin. Ya, sehingga ini bisa membantu sel-sel tubuh kita itu lebih sensitif terhadap insulin. Jadi bisa membantu menjaga supaya kadar gula darah kita itu tidak tinggi. Dan juga konsumsi flavanol itu bisa menghambat transporter glukosa di mukosa usus. Jadi gula yang kita konsumsi dari makanan kita sehari-hari itu penyerapannya itu menurun. Sehingga kenaikan kadar gula darah di dalam darah kita itu nggak habis makan gitu ya, nggak langsung cut tinggi gitu ya, tapi bisa melandai kenaikannya, sehingga itu sangat bagus sekali untuk sel-sel kita agar tidak menjadi resisten gitu ya, resisten terhadap insulin. Slide. Nah, selain itu tadi manfaat berpuasa adalah bisa juga untuk membantu menurunkan berat badan. Karena itu lagi ya, kita kan puasa selain kita makannya jadi berkurang, terus juga selain itu, ternyata puasa juga bisa meningkatkan metabolisme pada tubuh kita sehingga bisa meningkatkan kadar neurotransmitter, di mana kadar neurotransmitter yang naik ini itu bisa meningkatkan metabolisme tubuh yang nanti impact-nya atau hasilnya itu bisa menurunkan berat badan.
Tapi manfaat ini pun tidak hanya bisa kita dapatkan dari berpuasa saja. Ternyata konsumsi flavanol juga bisa membantu untuk menurunkan berat badan juga. Karena flavanol itu dia membuat kita punya gen-gen di dalam tubuh kita, itu dia regulasinya meningkat dalam memetabolisme lemak. Sehingga lebih aktif dalam memetabolisme lemak, sehingga tuh punya manfaat seperti fat burner gitu ya, untuk pembakar lemak dirubah menjadi energi. Bahkan penelitian mengatakan dengan kita mengkonsumsi 690 mg per hari ketogen selama 12 minggu, itu bisa mengurangi total berat badan kita kurang lebih 3 kg, lalu juga bisa mengurangi lingkar pinggang kurang lebih 3,3 cm, juga mengurangi persentase lemak tubuh kurang lebih 1,5 kg. Slide. Nah, selain itu juga puasa bisa bantu kita untuk meningkatkan kesehatan jantung karena dengan kita berpuasa itu bisa membantu untuk menurunkan kolesterol jahat ya, kadar kolesterol jahat yaitu LDL dan trigliserida. Karena tadi ya asupannya lebih terbatas gitu kan, sehingga kadar kolesterol kita tuh bisa semakin menurun, terutama kolesterol jahat ya. Tapi manfaat ini pun sama juga ya, tidak hanya kita bisa dapatkan dari berpuasa, tapi juga bisa kita dapatkan dari kita kalau mengkonsumsi flavanol. Karena dengan mengkonsumsi flavanol, kita punya manfaat sel-sel endotelium kita di pembuluh darah itu akan terstimulasi dalam memproduksi nitric oxide, di mana ini akan membantu aliran darah kita lebih lancar. Selain itu juga dia punya manfaat antioksidan, bisa mencegah oksidasi pada kolesterol, sehingga kolesterol kita terutama di sini adalah LDL, itu sifatnya tidak lengket dan menempel pada dinding pembuluh darah dan bisa berpotensi membentuk plak-plak pembuluh darah. Jadi ini juga termasuk juga bisa membantu mencegah terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah. Slide. Lalu berpuasa juga bisa membantu juga untuk kita mencegah penyakit-penyakit neurodegeneratif. Nah, neurodegeneratif itu apa? Itu adalah penyakit-penyakit penuaan, ya, penyakit-penyakit penuaan yang berhubungan dengan neuron atau saraf, gitu ya. Jadi memang ini prosesnya berbeda dengan proses yang mendadak ya, penurunan fungsi saraf yang mendadak, tapi ini dia lama-lama menurun. Contohnya seperti Alzheimer, ya, Parkinson, seperti itu contohnya. Itu contoh-contoh penyakit-penyakit neurodegeneratif. Nah, puasa itu bisa membantu mencegah penyakit ini karena pada saat kita berpuasa, itu terjadi perlindungan terhadap persyarafan kita dengan cara itu dirangsang produksi yang namanya faktor neurotropik ya. Itu dihasilkan biasanya di otak, di mana ini bisa membantu untuk menstimulasi aktivitas dari jaringan saraf kita. Jadi sehingga saraf kita itu diajak untuk terus dilatih untuk terus bekerja. Jadi nggak sampai tumpul, gitu, nggak sampai mengalami penumpulan saraf, di mana itu nanti akan mengarah kepada penyakit-penyakit neurodegeneratif. Nah, mengkonsumsi flavanol juga bisa membantu untuk kasus neurodegeneratif ini, karena ternyata kalau kita mengkonsumsi flavanol 1-2 jam, itu bisa meningkatkan aliran darah ke sistem syaraf kita, sehingga sistem syaraf kita itu diberikan nutrisi dan bisa tetap aktif, ya. Dan selain itu juga konsumsi flavanol kan tadi bisa meningkatkan nitric oxide di dalam plasma kita, di mana ini bisa membantu juga untuk melindungi si sel-sel saraf dari oksidasi, sehingga kerjanya bisa maksimal, seperti halnya dalam meningkatkan memori dan juga mempercepat proses psikomotorik. Slide. Selain itu berpuasa juga bisa membantu untuk menurunkan resiko kanker. Nah, karena pada saat kita berpuasa itu karena asupan kita juga menurun ya, otomatis metabolisme sel kita juga jadi lebih terbatas. Di mana ini sangat berperan sekali pada pasien-pasien yang berpotensi ya, kita yang berpotensi untuk terbentuknya sel kanker atau bahkan kita sudah menjadi pasien kanker ya, di mana pembelahan sel kanker itu tuh begitu cepat. Tapi karena kita suplainya itu sedikit pada kondisi puasa, itu akan mempengaruhi juga kecepatan dalam si sel-sel dalam tubuh ini dalam membelah. Otomatis kecepatannya menjadi menurun gitu ya. Sehingga dengan begitu, itu akan lebih mudah dengan pergerakan si selnya juga yang melambat, itu akan lebih mudah untuk
melawan si sel-sel ini atau mematikan si sel-sel kanker ini. Nah, ternyata mengkonsumsi flavanol juga bisa mendapatkan manfaat yang sama karena flavanol itu dia punya peran sebagai antioksidan, ya, sehingga dia bisa untuk meredam efek dari radikal bebas. Selain itu juga dia punya efek balancing dan protecting, di mana dia bisa untuk menyeimbangkan proses pertumbuhan dan perkembangan, termasuk pertumbuhan dan perkembangan sel kanker, supaya perkembangannya tidak terlalu agresif, dan juga melindungi sel-sel sehat supaya jangan sampai si sel-sel sehat yang awalnya sehat ini malah bisa berpotensi bermutasi menjadi si sel-sel tumor gitu ya. Selain Dan selain itu juga berpuasa itu bisa bantu kita meredakan stres juga loh. Makanya mungkin kalau teman-teman terutama yang berpuasa itu ngerasa pas lagi puasa tuh kayak rasanya lebih tenang ya gitu kan. Lebih tenang, justru malah lebih kayak malah tuh kayak mau marah-marah lebih males gitu. Bawaannya kalem aja, adem aja gitu kan. Karena memang pada saat berpuasa itu tuh malah bisa menurunkan stres kita dengan menurunkan kadar hormon stres di dalam darah kita tuh secara signifikan. Jadi ternyata dengan kita berpuasa itu bisa menurunkan hormon kortisol. Ya, hormon kortisol itu bisa ditekan sehingga efek stres pada saat pada diri kita itu bisa lebih ditekan. Makanya kenapa kalau kita berpuasa itu kita bawaannya malah lebih kalem, lebih tenang. Nah, konsumsi flavanol juga bisa membantu untuk meredakan stres. Karena memang kandungan pada flavanol itu ya, yaitu triptofan, itu terkenal sebagai antidepresan alami. Sehingga bisa membantu untuk mengurangi stres, kecemasan, bisa membantu untuk mempengaruhi emosi seseorang yang jadi lebih stabil, lebih terkontrol. Bahkan bisa memicu produksi hormon happy, ya, yaitu yang endorfin, di mana ini bisa membuat kita tuh merasa lebih rileks, lebih senang, lebih bahagia, dan juga kita bisa membantu untuk berpikir positif. Selain itu juga berpuasa bisa bantu untuk kecantikan kulit ternyata, ya. Jadi nih kalau yang punya masalah kulit, berpuasa bisa menjadi salah satu untuk membantu membersihkan kulit kita ya. Juga termasuk yang punya masalah pada jerawat, ada iritasi kulit, gatal-gatal, eksim, itu bisa dibantu dengan berpuasa. Tapi itu pun tidak hanya dengan berpuasa saja caranya. Flavanol juga bisa menjadi solusi ya, karena dengan konsumsi flavanol itu bisa membantu untuk memperlambat proses penuaan kulit, menjaga kelembapan kulit, menghaluskan kulit, memudarkan flek, menghilangkan kerutan, dan juga mengurangi pembentukan kemerahan pada kulit. Jadi kayak umpamanya nih kita yang aktif di luar ya, kena sinar matahari ya, terpapar sinar matahari itu akan membuat kita punya kulit itu jadi kemerahan gitu habis berjemur gitu kan. Nah, kalau kemerahan ini tidak segera diatasi, itu malah bisa berpotensi untuk membentuk flek-flek hitam ya. Jadi dengan konsumsi flavanol bisa juga membantu mengurangi pembentukan kemerahan pada kulit agar nantinya jangan sampai timbul flek-flek yang baru. Slide. Nah, jadi kesimpulannya ternyata manfaat kita mengkonsumsi flavanol sama seperti manfaat kita berpuasa. Jadi ini buat teman-teman, mungkin yang kalau berpuasa sih enak ya, sudah dapat manfaatnya. Tapi buat teman-teman yang mungkin tidak berpuasa, bisa mendapatkan manfaat yang sama dengan mengkonsumsi flavanol. Slide. Nah, jadi memperkenalkan produk kesayangan kita yaitu Coco Flavanol Original dan Sweet, Coco Flavanol with L-arginine, dan juga Flavanol Men. Slide. Nah, untuk flavanolnya sendiri, ini dia berbeda dibandingkan coklat pada umumnya karena metode ekstraksi yang digunakan itu bahkan sudah dipatenkan karena berbeda, ya. Di mana produser kita yaitu Barry Callebaut itu menggunakan metode yang berbeda, di mana metode ini sudah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% flavanol alami di dalam kakao. Dimana kalau kita bandingkan pada proses pembuatan coklat yang konvensional, itu dia penurunan kadar flavanolnya itu turun drastis ya, bisa hanya tinggal 40%-an aja gitu ya. Nah, ini metode yang digunakan oleh Barry Callebaut itu memang tujuannya adalah untuk membuat coklat sehat sehingga kadar flavanol itu menjadi fokus utama untuk dipertahankan dalam mengolah coklat. Sehingga di sini sudah terbukti metode yang mereka gunakan bisa mempertahankan hingga 80% flavanol alaminya. Slide.
Lalu kita juga sudah punya banyak studi klinis yang bahkan studi klinisnya pun sudah dipatenkan ya. Beberapa studi klinis sudah dipatenkan, salah satunya adalah untuk kesehatan kulit. Nah, dari hasil penelitian memang sudah ditunjukkan bahwa ekstraksi kokoa ini itu bermanfaat untuk kesehatan kulit, termasuk juga pada perbaikan struktur kulit, meningkatkan elastisitas, mengurangi garis halus, dan juga meningkatkan kelembaban kulit. Selain itu juga punya studi klinis juga sudah dipatenkan juga, yaitu untuk prostat ya. Dimana kalau kita ngomongin prostat itu pada pria itu adalah masalah yang cepat atau lambat akan ditemui gitu ya. Karena memang sama halnya pada wanita mengalami menopause, kalau pada pria itu mengalaminya pembesaran prostat. Nah, cuman kalau bisa ketemunya lambat, kenapa harus ketemunya cepat-cepat? Iya kan? Nah, ternyata dari hasil studi klinis ini, flavanol itu bisa membantu untuk terapi masalah prostat dalam memperlambat pembesaran prostat. Bahkan bisa membantu untuk menurunkan resiko terjadinya kanker prostat. Jadi seenggaknya nih, bapak-bapak jadi lebih lama untuk terkena masalah akibat dari pembesaran prostat. Selain itu juga kita sudah ada studi klinis juga yang berhubungan juga dengan berat badan. Nah, ini yang untuk mau jaga berat badan atau ingin menurunkan bahkan berat badan, itu ternyata di studi klinis yang sudah dipatenkan juga, di mana ekstraksi kokoa itu bisa membantu untuk menurunkan berat badan dengan cara meningkatkan regulasi ekspresi gen dalam memetabolisme lemak. Jadi kita punya sel-sel lemak di dalam tubuh kita ya, simpanan-simpanan lemak itu cenderung untuk dimetabolisme, dibakar menjadi energi. Tapi dengan catatan, jangan diisi ulang kalau yang mau diet ya. Kalau enggak ya sama aja bohong ya. Udah dikurangin, diisi lagi, dikurangin, diisi lagi. Gitu ya. Slide. Nah, selain itu juga, kita juga ada studi klinis di mana secara klinis, flavanol itu terbukti memiliki efek antivirus, termasuk salah satunya adalah pada virus COVID-19. Di mana di sini ternyata ditemukan ekstraksi kokoa itu atau flavanol itu bisa membantu untuk menghambat aktivitas empro dari si virus COVID-19. Jadi, si virusnya itu walaupun kita terinfeksi dengan virusnya, tapi virusnya itu lebih sulit untuk berkembang biak sehingga jumlah atau kadar virus di dalam darah kita itu menjadi kecil. Nah, dengan kadar yang lebih kecil, otomatis kita punya efeknya juga ya, gejala-gejala yang kita alami bisa lebih ringan atau bahkan tidak ada. Ya, slide. Selain itu juga kita sudah punya scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority, di mana di sini kita sudah bisa mengklaim manfaat produk kita yaitu flavanol itu memang dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi dalam mendapatkan aliran darah yang lebih normal. Slide. Jadi secara keseluruhan, flavanol ini punya manfaat dapat menurunkan tekanan darah, baik itu sistolik maupun diastolik, lalu bisa membantu untuk mengurangi resistensi insulin, menurunkan kadar kolesterol, meningkatkan fungsi kardiovaskular, mengurangi resiko kanker, dan juga baik untuk kesehatan kulit kita. Slide. Nah, untuk konsumsinya, flavanol bisa dikonsumsi baik original maupun sweet ya, 3-5 gram setiap hari sesuai dengan kebutuhan, atau lebih juga boleh disesuaikan aja kebutuhannya, atau bisa juga mengkonsumsi flavanol DTM with L-arginine. Nah, itu bisa dikonsumsi 1 saset per hari untuk maintenance, atau 2 saset per hari untuk booster. Atau yang mau cobain flavanol juga bisa ya, mengkonsumsinya cukup konsumsi 2 hari 1 kali, sesuai dengan kebutuhan. Jadi semoga nih teman-teman, tubuhnya sehat selama ibadah dan ibadahnya menjadi lancar. Baik, terima kasih Dokter Winda untuk materinya. Ternyata ada banyak sekali ya dok ya manfaat yang kita dapatkan ketika kita berpuasa. Ditambah lagi kalau kita juga konsumsi cocoa flavanol. Selanjutnya saya akan menyampaikan acara ya dan juga promo yang FAI berikan untuk Bapak Ibu. Oke, Oke, sebentar ya. Oke, kita sepertinya ke pertanyaan dulu saja ya dokter ya. Boleh? Oke, pertanyaannya dari paling atas ya dok.
Oke, ada dari Empu Sendok Solo ya dok ya. Oke, dok mau tanya, keponakan saya itu setiap malam biduran, udah periksa ke dokter kulit, tapi obat habis. Kambuh lagi, gimana nih dok? Pakai Flavanol bisa, dan gimana cara konsumsinya? Terima kasih dokter. Oke, kalau seperti ini kemungkinan besar sebenarnya dia ada alergi sesuatu, ya. Umpamanya ini kan setiap malam biduran. Nah, biduran ini kapan? Coba mungkin bisa nanti bisa di apa ya namanya ya, ditelaah sih satu persatu ya kemungkinannya di mana yang bisa menyebabkan akhirnya timbul bidurannya. Apakah mungkin karena spraynya ya faktor bahan dari spraynya itu bisa ya karena mungkin ada alergi terhadap sesuatu bisa ya atau mungkin ada makan sesuatu malam-malam yang bisa akhirnya timbul bidurannya atau mungkin bisa juga karena udara dingin ya. Jadi sebenarnya sih kalau seperti ini kemungkinan besar itu memang sebenarnya ada faktor alergen yang bisa memicu akhirnya timbul masalah ini. Karena sudah dikasih obat, tenang, habis obatnya kambuh lagi ya seperti itu. Jadi memang selama tidak bisa dihindari atau ditemukan dulu penyebabnya lalu dihindari, ya ini akan terus berulang. Nah, Koko sih bisa bantu ya untuk supaya mengontrol sistem imunnya biar jangan terlalu agresif. Jadi tidak terlalu sensitif gitu ya terhadap alergen tersebut. Jadi supaya meminimalisir timbulnya bidurannya ini. Itu boleh dikonsumsi mulai dari ini keponakannya umur berapa ya? Anak-anak kah atau di bawah 12 tahun? Kalau seandainya di bawah 12 tahun, itu bisa konsumsinya 3 gram ya setiap hari. Tapi kalau udah di atas 12 tahun, itu bisa dikonsumsinya 5 gram setiap hari ya. Tapi memang ini tidak dalam waktu singkat ya, tidak instan, harus rutin konsumsinya ya karena ini kan sifat alergi tubuh itu sudah memang dibawa sejak kecil. Nah, jadi nanti bisa diatur rutin konsumsinya supaya juga sekaligus juga untuk meminimalisir juga kerusakan kulit ya akibat bidurannya supaya tidak membekas seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Ya, semoga cukup jelas ya, Bapak ya, karena memang ada banyak sekali penyebab dari biduran ya. Selanjutnya dari Ibu Hesti, Dok, apakah flavanol bisa untuk meringankan penderita pengapuran tulang dan bagaimana cara aturan konsumsinya? Oke, kalau untuk pengapuran tulang atau osteoporosis itu sebenarnya bisa. Kenapa? Karena pada flavanol itu dia bisa membantu untuk memaksimalkan kalsium yang dikonsumsi itu bisa diserap dengan baik oleh tulang, bukan nyangkut di pembuluh darah gitu ya. Karena seringnya yang pada saat kita mengkonsumsi kalsium, apalagi untuk yang osteoporosis kan biasanya minum kalsium gitu ya, susu kalsium atau suplemen kalsium. Nah, seringkali kalsiumnya itu bukannya terserap oleh tulang, itu malah menempel atau lengket di pembuluh darah yang dimana itu malah jadi membuat pengapuran pada dinding pembuluh darah. Akibatnya pembuluh darahnya malah yang jadi bermasalah, jadi sempit, kaku gitu ya, dan akhirnya malah bukannya apa namanya tulangnya membaik ya masalah osteoporosis yang membaik malah ada masalah baru soal sirkulasi darah gitu kan. Nah, Flavanol bisa membantu di sini supaya si kalsiumnya jangan menempel di dinding pembuluh darah tapi bisa diserap oleh tulang. Untuk konsumsinya juga boleh disesuaikan, bisa mulai dari 5 gram dulu, nanti bisa ditingkatkan bertahap sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, baik, terima kasih. Semoga cukup jelas Bu Hesti ya. Ya, terima kasih Mbak Diana, terima kasih Dokter Winda. Sama Bu Hesti. Sama Bu Hesti. Selanjutnya dari Bu Ipung ya dok. Selamat sore Dokter Winda. Saya mau tanya beberapa hal nih ya dok ya. Teman saya pasca stroke 2 tahun yang lalu setelah konsumsi coklat 3 hari, persendian dan kaki serta beberapa bagian tubuhnya sakit. Nah, dan kalau malam pipis beberapa kali dok, sehingga tidurnya terganggu. Seminggu kemudian mulai menstruasi. Nah, sampai 2 minggu lancar dan tidak sakit.
sudah lama jarang mens ya. Nah, kemudian 2 hari sebelum puasa, stop untuk menstruasi. Hari ketiga, puasa menstruasi lagi sampai hari ini. Sekarang sudah minum coklat box kedua, tapi sakitnya masih terasa sakit banget, tapi tetap tidak dirasa positifnya. Positifnya, jalan jauh tidak capek lagi ya. Tolong pencerahannya dokter karena sampai tadi malam masih sakit dan pipis terus kalau malam ya. Padahal jamnya sudah dirubah pagi dan sore. Malamnya tidak minum lagi. Nah, juga dosisnya juga sudah ditambah. Mohon penjelasannya ya, Dok. Oke, nah kalau seperti ini sebenarnya sih nggak masalah ya. Memang ini sedang proses detoksifikasi, apalagi kan pasca stroke. Nah, biasanya kalau stroke itu sering diiringi juga dengan tekanan darah yang tinggi. Biasanya ada juga disertai dengan pembengkakan ya. Eh, dan ini tuh bisa jadi pada saat mengkonsumsi kokohfenol itu dia akan terjadi proses detoksifikasi. Jadi memang cairan berlebih di dalam tubuh, toksin-toksin yang ada di dalam tubuh itu sedang berusaha dikeluarkan. Termasuk salah satu akibatnya memang ada beberapa bagian tubuhnya sakit. Karena tadi ya proses detoksifikasinya itu. Dan toksin-toksin yang sudah dikeluarkan ini perlu dikeluarkan gitu. Yang sudah dilepas ini perlu dikeluarkan dari tubuh. Nah, itu mungkin melalui urin gitu ya, pipis gitu kan, pipis sampai beberapa kali. Sebenarnya sih nggak apa-apa. Nah, mungkin kalau seperti ini tidak hanya sekedar posisi uh, minum kokohfenol yang saja diatur, tapi mungkin juga diatur untuk minum air putihnya, ya. Minum air putihnya mungkin kalau sudah malam jangan banyak lagi. Nggak usah banyak-banyak minum air putih lagi. Minumnya nanti yang jangan menjelang tidur gitu supaya nggak terbangun untuk pipis gitu ya. Termasuk juga di sini menstruasinya termasuk juga salah satu proses detoksifikasi. Jadi memang sih karena kan ini udah 2 tahun. Kemungkinan selama 2 tahun ini juga sudah banyak obat-obatan, entah herbal-herbalan gitu ya, semua yang dikonsumsi itu kan terakumulasi di dalam tubuh ya, sehingga perlu untuk dikeluarkan. Jadi memang ini sih sepertinya banyak terbagi lewat dua jalur ya untuk pengeluaran hasil detoksifikasinya, baik lewat menstruasi maupun lewat urinnya. Tapi nggak apa-apa sih kalau menurut saya sih justru lebih bagus keluar gitu kan daripada lebih bagus pipis-pipis beberapa kali daripada nggak pipis sama sekali. Itu malah jauh lebih berbahaya gitu kan. Selama ini yang penting dikontrol aja. Kalau sudah malam minumnya jangan banyak-banyak. Seperti ini contohnya nih, pipis beberapa kali. Mau tidur, minum. Nanti berapa jam kemudian pasti akan kebangun karena mau pipis. Habis pipis, minum lagi. Habis itu tidur, nanti habis itu pasti beberapa jam lagi akan mau bangun lagi karena mau pipis lagi. Gitu. Jadi sebenarnya selama nggak minum, nggak akan pipis. Gitu kan. Jadi kalau kayak gitu, kalau memang mau minum, jangan mendekati jam tidur. Gitu, jangan mendekati jam tidur. Dan nanti kalau seandainya ini terbangun pun untuk pipis, jangan habis pipis minum lagi. Karena nanti pasti akan terbangun lagi untuk pipis lagi gitu ya. Jadi lebih diatur di sananya aja. Gitu. Kalau untuk konsumsinya sebenarnya sih nggak ada masalah ya. Sudah bagus diteruskan saja dengan dengan dosis yang sekarang itu sebenarnya sepertinya sudah bagus ya karena sudah berespon tubuhnya. Jadi tinggal diteruskan aja gitu. Ya. Baik, terima kasih Dokter Winda. Bu Ipung sudah cukup jelas ya Bu untuk jawabannya. Oke. Selanjutnya, Bu Yanti Pekanbaru ya. Sore Bu Dokter, saya punya keluhan luka di lambung ya. Apa boleh minum yang DTM? Apa harus yang original? Nah, mohon petunjuknya ya Bu Dokter. Oke, kalau punya masalah di lambung sih saya lebih rekomen justru yang DTM ya. Karena kalau DTM itu kita kan hanya diemut-emut aja, jadi tidak diminum, tidak diseduh dan diminum, jadi tidak melewati lambung, hanya melewati pembuluh darah sublingual ya di bawah lidah gitu. Diemut-emut aja di bawah lidah. Jadi lebih aman kalau yang memang punya masalah di lambung seperti luka tukak lambung, lalu emah ya, itu lebih GERD gitu. Itu lebih aman untuk konsumsinya DTM ya.
Baik, selanjutnya. Dokter Winda. Oke. Baik, selanjutnya dari Bu Lita Nur Hidayah. Selamat sore, Dokter Winda. Salam kenal. Saya baru dengar flavanol ini 2 hari lalu dari kawan saya. Empu sendok, dok ya. Bagaimana dengan kasus mium yang saya alami saat ini? Sudah dicek dokter kandungan, jenis mium umbi katanya ukurannya 4 cm. Nah, sudah 6 bulan tidak terasa, tapi minggu ini terasa lagi mencekam. Iya, nah kalau untuk miom sebenarnya itu dia kasusnya itu memang bisa jadi itu karena kan sebenarnya miom ini akibat dari ketidakseimbangan hormon gitu ya. Semakin tidak seimbang hormonnya Bu Lita, maka akan semakin memberi makan pada si miomnya. Sehingga miom itu bisa jadi berkembang, bisa lebih sakit gitu kan. Jadi sebenarnya yang paling bisa kita lakukan adalah mengontrol hormonnya supaya tidak terlalu berlebihan, yang dimana itu malah bisa memicu perkembangan miomnya. Nah, di sini cocoa flavanol itu bisa membantu untuk tadi ya, karena manfaat dari flavanol itu salah satu yang utama adalah antioksidan, di mana antioksidan itu perannya adalah untuk balancing dan protecting. Nah, di sini akan berperan balancingnya, gitu ya, di mana untuk menekan hormon dari Bu Lita supaya tuh nggak terlalu tinggi, sehingga dengan begitu bisa meminimalisir asupan kepada miomnya. Selain itu juga, itu bisa juga untuk menekan juga perkembangan si miomnya supaya nggak lebih agresif untuk bertumbuhnya gitu ya, bisa menetap atau bahkan bisa syukur-syukur bisa sampai mengecil gitu ya, semakin mengecil gitu ya. Dan nanti juga kan dengan aliran darah yang lebih terbuka ya, karena produksi nitric oxide yang lebih baik ya, itu akan membuat aliran darah ibu lebih lancar, sehingga ini juga malah bisa membantu juga supaya rasa nyerinya itu bisa lebih ringan. Tapi tetap ingat, tidak ada masalah untuk mengkonsumsi cocoa flavanol berbaring dikombinasi dengan obat dokter ya. Jadi nggak apa-apa kalau umpamanya ibu mau minum tapi lagi sakit banget nih, contohnya ya, minumnya lagi sakit, minum analgetik nggak masalah ya. Jangan menjadi pantangan kalau konsumsi flavanol nggak boleh minum obat. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa ya. Hanya diatur aja waktu konsumsinya. Jadi minum flavanolnya dulu, diberi jarak sekitar 1-2 jam, baru minum obat ya. Supaya untuk semakin meringankan nyerinya ya. Jadi supaya Bu Litanya bisa merasa lebih nyaman. Oke? Oke, baik. Terima kasih, dokter. Oke, terima kasih Bu Lita untuk pertanyaannya ya. Semoga cepat sehat ya, Bu. Selanjutnya dari Bu Tin. Sore dok, Alhamdulillah selama Ramadan ini DTM selalu saya konsumsi saat sahur. Alhamdulillah membantu sekali dalam kebugaran dan daya tahan tubuh. Teman saya punya autoimun dok, pernah saya beri beberapa saset DTM. Ada sih pengaruhnya ke tubuh, tapi saat diberikan cocoa flavanol yang original, sekali minum ngefeknya lebih terasa dok, lebih membantu dalam kesehatannya. Bisa dok bantu jelaskan kenapa flavanol original lebih ngefek ke teman saya yang mengidap autoimun dibandingkan dengan yang DTM? Iya, kalau ini sebenarnya memang kepada beda-beda masing-masing orang sih ya. Jadi ada beberapa yang lebih cocoknya dengan DTM, ada beberapa yang lebih cocoknya dengan original atau dengan yang sweet. Jadi sebenarnya sih kembali kepada masing-masing aja. Sukanya yang mana? Kira-kira yang cocok, yang lebih berasa ke badan yang mana? Karena memang masing-masing orang, walaupun mungkin case-nya sama, tapi efeknya bisa berbeda. Kenapa? Karena kondisi tubuhnya berbeda masing-masing orang, kebutuhannya berbeda-beda. Jadi memang kita harus lebih mendengarkan kepada tubuh kita masing-masing nih ya, bukan dengarkan kepada saya ya, tapi dengarkan kepada tubuh teman-teman masing-masing. Butuhnya apa sih tubuh kita? Yang DTM atau yang original atau yang sweet gitu ya. Jadi nggak ada masalah kok sebenarnya. Kalau mungkin kebetulan nih pada temannya Bu Tin, malah ternyata lebih cocok yang original. Nggak apa-apa, kalau gitu minumnya yang original aja. Nggak usah dipaksain minum yang saset DTM, ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Jadi memang sebenarnya balik lagi ke tubuh masing-masing ya, dok ya. Yes. Oke, baik. Kalau begitu saya akan membacakan dulu ya, dok, acara-acara dan juga promo yang FAI berikan untuk Bapak Ibu hari ini. Baik, selanjutnya yang pertama ada
FAI Medical Consultant ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan konsultasi bersama Dr. Winda bisa menghubungi nomor konsultasi kami di 0878 1706 6067. Namun ini hanya chat saja Bapak Ibu ya, tidak untuk telepon. Selanjutnya, nah, kita ada sosial media, yaitu ada YouTube, Instagram, Facebook, dan juga Telegram. Bapak Ibu, jika ingin mengetahui promo dan juga informasi terupdate mengenai flyer atau konten dari Forever Healthy, bisa langsung mengikuti sosial media kami. Karena kita ada video competition ya Bapak Ibu ya, dengan membuat video semenarik mungkin bersama Cocoa Flavanol favorit Bapak Ibu ya. Judulnya dengan manfaat Cocoa Flavanol di bulan suci Ramadan. Syaratnya gampang banget, yaitu tinggal membuat video semenarik mungkin dan juga di-upload dan juga di-mention di 5 temannya dan tag ke Forever Healthy Indonesia. Pastikan Instagramnya atau Facebooknya tidak dikunci ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ada promo Leader Builder program dengan menciptakan warrior sampai dengan tanggal 30 April, Bapak Ibu akan mendapatkan trip ke USA. Selanjutnya kita ada Business Preview Recognition of the Star nih. Namun kali ini spesial banget karena kita diadakannya bersama Berry Kalbot Asia Pasifik ya di hari Jumat 22 April jam 2 siang di Jakarta Design Center bersama Bapak Albert ya, beliau adalah Direktur Berry Kalbot Cocoa Asia Pasifik, kemudian Bapak Adam, Bapak Ali Budiman dan juga MC-nya Ibu Meliani. Kemudian selanjutnya kita hari Sabtu nanti ada bisnis preview bersama Bapak Dr. Yudo, Bapak Dondi Indro dan juga MC-nya Bapak Edili di kantor pusat FAI hari Sabtu 9 April jam 2 siang. Selanjutnya kita juga ada acara Forever Income Training bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung menjadi member bisa mengikuti Zoom di hari Jumat tanggal 8 ya di jam 4 sore dengan judul pemakai produk 100%. Jangan sampai terlewatkan ya Bapak Ibu ya. Itu dia promo-promo yang FAI jalankan saat ini untuk Bapak Ibu. Oke, mungkin Bapak Ibu yang di Zoom hari ini ada yang memberikan testimoninya nih. Atau pertanyaan lagi? Oh, masih ada pertanyaan, Dok. Selamat sore, Dokter Winda. Ada mitra yang pakai rutin selama 2 bulan. Sekarang kulitnya seperti keriput. Itu kenapa, Dok? Oke. Pernah dicek nggak dia ada masalah? Oke, mungkin Bulan bisa menyalakan mikrofonnya, Bulan. Bulan. Halo, Bu. Oke, Bulan mungkin bisa memberikan informasi lebih lengkapnya, Bu. Ya, silakan Ibu. Bulan. Sebentar, Bu. Ini ada pengajian. Halo? Ya, halo Bulan. Ini kenapa sekarang kulitnya keriput? Mungkin ada tadi Dokter Winda bertanya, ada pengecekan ya dok ya atau indikasi Mungkin sesuatu? boleh dijelaskan lebih jelas nggak Bu? Ini seperti apa? Gitu. Oke, Bulan. Ya, mungkin bisa diketik saja Bu untuk informasi lebih jelasnya. Oke, sambil menunggu jawaban yang lain ya, jawaban dari Bulan, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin memberikan testimoninya nih, atau bisa bertanya kembali dengan menyalakan mikrofonnya, kita masih ada waktu. Saya Mbak Diana boleh nanya lagi? Boleh, Bu Hesti, silahkan. Iya. Selamat sore, Dokter Winda. Sore Ibu. Dok, saya mau nanya, tadi kan saya sebenarnya sudah mendapat jawaban ya, saya kan tanya lewat chatnya Mbak Diana tadi siang, tapi saya pengen melanjutkan pertanyaan dengan itu kan tadi yang pertanyaan saya kan mengenai
penyakit paru-paru ya. Jadi ada teman yang perokok berat sehingga sampai sakit. Biasanya kalau perokok itu lebih ke pneumonia atau bronkitis atau bagaimana ya dok, lebih cenderung kemana itu penyakitnya, dan bagaimana penanganannya dengan flavanol, atau bagaimana flavanol bisa membantu misalkan terkena pneumonia atau bronkitis atau penyakit semacam itu dok. Iya. Nah, ini sebenarnya baik pneumonia atau bronkitis, itu dua-duanya tidak hanya semata-mata karena merokok, Bu, tapi karena infeksi. Gitu. Makanya tadi kan seperti yang saya katakan, pada dasarnya kalau kita mau ngomongin penyakit paru itu ada banyak, apalagi penyakit paru yang karena merokok. Ada yang karena memang masalahnya merokoknya itu sendiri, ada yang memang kebetulan disertai dengan adanya infeksi. Seperti contohnya pada pneumonia. Pneumonia itu dia tidak single karena rokok saja, tapi karena infeksi. Nah, jadi kata kok bisa sih infeksi yang menyebabkan pneumonia gitu kan? Karena mungkin pada orang-orang yang merokok itu kan terjadi kerusakan ya, sifat rokok itu kan merusak sel-sel tubuh, sel-sel paru, sel-sel imunitas. Nah, sehingga paru-parunya itu lebih rentan. Harusnya yang paru-parunya kuat itu lebih rentan untuk terinfeksi oleh bakteri mungkin dari yang dihirup gitu ya. Sehingga akibatnya bisa menyebabkan pneumonia ataupun bronkitis. Dua-duanya itu sama-sama infeksi. Gitu. Jadi kalau seandainya kasusnya dia either pneumonia atau bronkitis, nah ini biasanya itu akan lebih kepada kita berikannya itu flavanol itu perannya lebih buat mengurangi peradangannya gitu ya, mengurangi peradangannya, mempercepat proses recovery. Tapi untuk infeksinya sendiri, untuk bakteri penyebab infeksinya sendiri harus ditambah dengan antibiotik, tidak bisa single hanya flavanol saja. Kecuali contoh penyakit yang memang murni ya biasanya itu karena rokok aja gitu. Itu lebih kepada PPOK namanya. Jadi penyempitan pada saluran pernafasannya. Seperti asma, tapi sifat berbeda. Kalau asma itu kan dia tuh saluran pernafasannya itu dia jadi kontraksi kalau ada trigger alergennya gitu kan. Tapi pada PPOK dia itu udah menetap kontraksinya, emang udah sempit aja akibat tadi merokoknya. Nah, biasanya lebih di sini kalau yang memang murni merokok. Tapi pun kalau PPOK gejala yang dirasakan itu justru bukan sakit, tapi sesak. Nah, jadi memang beda-beda sih. Ini kalau mau bilang sakit paru tuh luas banget ya. Ada banyak sakit paru. TBC juga sakit paru. Apakah bisa pada orang yang merokok? Bisa juga. Tapi penyebabnya apa? Sebenarnya infeksi. Gitu. Jadi memang ini luas ya. Gitu. Jadi kalau sekadar seperti tadi, contohnya kalau seandainya karena PPOK-nya, ya PPOK masih bisa dibantu dengan flavanol, tapi PPOK itu sudah cukup berat, tidak bisa single hanya flavanol saja. Harus ditambah dengan obat-obatan yang bisa membantu untuk sama seperti asma ya, untuk membuka saluran pernafasan. Jadi seperti Ventolin, salbutamol gitu, itu tetap harus dikombinasi sementara, apalagi di awal-awal. Karena itu kan proses recovery-nya panjang ya. Sedangkan kalau untuk yang sifatnya infeksius seperti pneumonia, bronkitis, TBC, peran-peran flavanol di sana itu lebih memang untuk melindungi si sel-selnya supaya tidak terlalu damage-nya itu atau kerusakannya itu tidak terlalu berat akibat dari si bakteri-bakteri tersebut gitu ya. Nah, untuk si biang utamanya si bakterinya tetap harus diatasi oleh antibiotiknya. Jadi tidak bisa tinggal sendiri flavanol aja ya. Oke, baik dok. Dok, sedikit kalau untuk kita minum obat kimia, itu dia dicerna melalui, nanti akan distribusinya juga melalui saluran darah juga nggak sih dok? Jadi kalau misalkan kita sampaikan bahwa flavanol itu membantu membooster kinerja dari antibiotik misalkan seperti itu pernyataan itu betul nggak dok? Justru betul. Betul Karena ya? memang segala sesuatu itu lewat pembuluh darah. Semuanya lewat pembuluh darah. Kita kan kalau untuk masukin obat, kalau nggak lewat hirup, atau lewat oral, ya, atau pokoknya lewat oral ya, lewat mulut,
atau lewat suntikan. Kalau lewat suntikan udah jelas lewat pembuluh darah, ya kan? Kalau dihirup pun sama, ujung-ujungnya nanti lewat pembuluh darah. Lewat pernafasan masuk ke paru, dari paru-paru masuk diserap ke pembuluh darah. Nanti dari pembuluh darah akan diedarkan ke area di mana dia diharapkan bekerja. Apalagi yang lewat oral, lewat mulut gitu kan. Semua yang kita makan nanti masuk ke saluran pencernaan, nanti akan sampai juga di saluran pencernaan itu akan diserap masuk ke pembuluh darah, nanti pembuluh darah lah yang akan menghantarkan ke area-area di mana nanti dia akan bekerja gitu. Jadi memang semua itu akan lewat pembuluh darah, karena memang jalan masuknya itu nggak ada yang langsung, nggak selalu bisa direct gitu kan. Jadi memang harus lewat pembuluh darah, di mana itulah makanya sering sekali pengobatan, herbalan, suplemen, vitamin atau makan dan segala macam, kenapa nggak selalu sama efeknya pada semua orang? Karena ya itu tadi, beda-beda jalurnya. Ada yang jalurnya bagus, ada yang jalurnya terhambat. Kalau yang terhambat, itulah yang bikin akhirnya si nutrisi-nutrisi ini, obat-obatan ini, jadi nggak bisa bekerja maksimal. Nah, disinilah perannya flavanol. Untuk memastikan distribusinya lancar, supaya apa? Si obat-obatan, nutrisi-nutrisi yang lain, itu bisa bekerja dengan optimal dan memberikan efek yang maksimal, gitu. Rugi ya dok ya, dengan obat kimianya itu ya. Yes. Oke, Itu baik juga. dok. Terima kasih banyak penjelasannya. Sama-sama Bu Hesti. Sama-sama Bu Hesti, terima kasih Bu. Selanjutnya dok, ini dari Bu Wulan sudah menjawab ya, di awal minum terjadi BAB yang katanya banyak lemak yang keluar, badan terasa sakit semua, tapi nggak lemas ya, hanya kulit menjadi terlihat keriput. Oke. I see. Nah, ini sebenarnya keriputnya itu kemungkinan besar bisa jadi ya, bisa jadi. Saya karena kan ini masih belum terlalu jelas banget juga sih sebenarnya, tapi yang saya tangkap keriput di sini itu akibat dari apa namanya jumlah jaringan lemak di bawah kulitnya yang menurun cukup drastis gitu, sehingga jadi kosong, lapisannya tuh kosong gitu ya, sehingga makanya kulitnya keriput. Karena di sini sebenarnya bukan apa ya bilangnya, iya ya, bisa dikatakan keriput juga ya, cuman kalau saya bahasa estetika itu beda, ada namanya lain, bukan keriput gitu, ada namanya khusus. Karena keriput itu beda, karena kulit kita itu kan sebenarnya kan ada beberapa lapis, ada 3 lapis ya, epidermis, dermis, sama hipodermis. Nah, kalau umpamanya keriput itu posisi berkurangnya kapasitasnya itu masih di lapisan dermis, jadi sebenarnya bentuknya masih lebih kecekung aja. Tapi kalau seandainya longgar kayak sagging skin itu baru dia di lapisan yang terbawah, yaitu hipodermis, di mana itulah di situ letak adanya jaringan lemak. Nah, kalau lemaknya berkurang, itu tuh mendadak dalamnya tuh kayak kosong. Itulah kenapa tampilan secara luar itu tuh kulitnya tuh jadi nggak kencang, kayak melar gitu, kayak apa ya ya itulah, kira-kira paham nggak ya? Seperti kosong gitu ya, bukan keriput, tapi sebenarnya seperti kosong di bawahnya. Itu karena akibat dari penurunan jaringan lemak yang terlalu cepat drastisnya di bawah. Nah, kalau seperti ini sih sebenarnya nanti itu bisa banyakin minum aja. Banyakin minum, terus bantu dengan olahraga. Ya, bantu dengan olahraga. Kenapa? Kalau berolahraga itu akan membantu kulit itu lebih menjadi elastis lagi. Jadi yang tadinya kendor itu bisa ngencang lagi, supaya di ruangan yang di bawah kulit tadi itu bisa ditutup gitu. Ini tuh sama seperti halnya kalau teman-teman bayangin ya, kita tuh sedot lemak. Nah, sedot lemak, umpamanya kita awalnya gemuk, ya kan? Kita awalnya gemuk gitu kan, otomatis kan kita kebayang ya, kulit kita itu stretching. Nah, tapi kita habisnya sedot lemak. Di bagian bawahnya, lapisan kulit kita itu diambil lemaknya, disedot. Nah, terus apa yang terjadi pada kulit kita? Longgar. Ya, makanya kita terlihat seperti keriput jadinya. Karena kurangnya menurunnya jaringan lemak.
gitu. Jadi memang ya plus minus sih ya, kalau umpamanya yang agak berisi jadi tembem gitu kan, kulitnya kencang gitu ya, terlihat lebih awet muda. Tapi kalau umpamanya terlalu kurus juga, itu malah jadi kelihatannya jadi seperti cepat tua, karena itu kulitnya keriput, karena berkurangnya lapisan jaringan lemak di bawah kulitnya. Kalau seperti ini sih, kalau menurut saya sih nggak apa-apa, bantu dengan olahraga, ya, bantu dengan olahraga, dengan massage, ya, pijat, itu bagus untuk kembali mengencangkan kulit, ya, supaya kulitnya jadi tidak keriput gitu. Dan itu sebenarnya bagusnya juga selain untuk mencegah keriput juga, ya, mencegah supaya space kosong tersebut jangan terisi ulang kembali dengan jaringan lemak yang baru. Gitu. Makanya kenapa biasanya ada beberapa orang, karena kalau kaget badannya tiba-tiba mendadak terlalu kurus, itu malah cenderung bisa mekanisme bounce, ya. Dari yang umpamanya diet gitu terlalu drastis, turunnya jauh banget, yang ada malah bisa lebih cepat naik lagi. Kenapa? Karena ada space-space kosong, titik-titik kosong yang sudah dikeluarkan tadi, itu tidak segera dirapetin. Akibatnya, tubuh cenderung untuk mengisi area-area kosong ini lagi. Akhirnya malah lebih gemuk lagi. Ya, jadi kalau seperti ini saran saya selalu kombinasi dengan olahraga dan juga massage. Biar kenceng lagi kulitnya, jadi tidak terpicu untuk terisi lagi dengan jaringan lemak di area yang kosong-kosong tadi. Ya. Baik, terima kasih Dokter Winda. Selanjutnya dok, masih ada satu pertanyaan lagi ya. Izin bertanya lagi dokter dari Bu Lita. Bagaimana dengan kasus tremor pada jari tangan yang dialami suami saya? Iya, nah kalau untuk tremor, sebenarnya tremor ini case-nya ada beberapa. Tremor itu kan suatu gejala ya, sebenarnya gejala. Nah, gejala masalah akibat dari masalah pada persyarafan. Nah, tapi apa yang memicu persyarafan tersebut sampai menimbulkan tremor? Ini ada beberapa macam. Either masalahnya adalah karena pada syarafnya sendiri, atau karena faktor kimiawi di dalam tubuh yang berimpact pada persyarafan. Seperti contohnya pada kasus hipertiroid. Nah, hipertiroid itu kan dia kimiawi di dalam tubuhnya jadi nggak seimbang karena hormon yang tidak seimbang. Akibatnya trigger kepada persyarafan juga nggak balance, sehingga bisa menimbulkan tremor. Atau memang kebetulan sudah ada masalah dengan syarafnya sendiri. Contohnya pada kasus Parkinson, ya kan, juga mengalami tremor juga, gitu kan. Itu memang dia masalah pada persyarafan pusatnya, gitu. Persyarafan pusatnya memang sudah mulai mengalami defek. Akibatnya syarafnya sudah mulai terganggu. Nah, ini sebenarnya akan kembali ya, back lagi kepada penyebabnya yang mana gitu. Apakah dua-duanya bisa diatasi? Bisa, tapi akan berbeda dosisnya dan akan berbeda lama waktu untuk terapinya juga gitu ya. Seperti contohnya kalau seandainya karena tiroid itu masih lebih mudah ya, karena masih agak lebih mudah lah dibandingkan kalau karena memang masalah pada persyarafannya itu sendiri. Karena pada dasarnya saraf itu adalah sel yang paling susah untuk recovery. Jadi memang kita yang punya masalah dengan persyarafan, khususnya sarafnya sendiri yang bermasalah, harus lebih sabar, ya, harus lebih sabar dalam proses terapinya, gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa, bisa, tapi harus lebih sabar, ya. Oke, oke baik. Terima kasih Dokter Winda. Nah itu dia Bapak Ibu ya jawaban dari Dokter Winda. Langsung nih dari dokternya ya. Jadi nggak mungkin eh, ada perkiraan lagi kira-kira lagi ya dok ya. Oke dok, yang bertanya juga sudah habis ya. Kolom pertanyaan juga semua sudah saya bacakan. Kalau begitu saya akhiri saja dok seminar kesehatan hari ini. Oke. Oke, mungkin ada pesan-pesannya dok sebelum saya tutup. Apa ya pesan hari ini? Oke.
Mungkin pesan saya hari ini lebih kepada mendoakan teman-teman saja yang berpuasa. Saya ingin mengucapkan selamat berpuasa ya buat teman-teman semuanya yang menjalankan. Semoga ibadahnya lancar dan jangan lupa mumpung ini kita di bulan puasa, alangkah baiknya kita juga harus selalu menyebar kebaikan. Salah satunya dengan menyebar informasi kebaikan Flavanol. Jadi selamat berpuasa, sehat. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda untuk tipsnya. Pastikan nanti saat berbuka puasa, konsumsi 1 gelas Flavanol dan juga nanti saat sahur ya dok ya, konsumsi 1 gelas Flavanol supaya tubuh semakin fit dan energinya dapat terserap maksimal ya. Kalau begitu saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat sore semuanya. Selamat berbuka puasa. Masih 1 jam lagi ya. Selamat sore semua. Selamat sore Mbak Dadah. Diana. Selamat sore, Mbak Diana. Terima kasih Dokter Terima Winda. Dokter Winda, Mbak Diana. Dokter Winda. Terima kasih Dokter Winda. Terima kasih Diana. kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Ali.